Hello guys and welcome back to my channel. Hari ni kita akan buat lain sikit game kita bukan main game. Kali ni video kita lain sikit. Kita akan react video Debum. Tapi sebenarnya aku malas juga nak react si Debum ni. Okay, jom reaction. Sama mama mertua katanya ini udah disimpan selama ribuan tahun. Dan pas pertama Kepala bapak aku. aku buka, ternyata ini tuh beras yang sudah berubah warna menjadi hitam. Karena beras hitamnya udah bener-bener beku banget, jadi aku langsung siram aja pakai air panas sampai semuanya bener-bener mencair kembali. Aku kira berasnya tuh sedikit, tapi ternyata ini tuh super banyak banget dan sampai butuh waktu selama beberapa hari untuk mencairkan beras hitamnya. Pas udah semuanya mencair, di sini langsung aku cuci bersih aja, walaupun udah berkali-kali, tapi airnya tetap hitam guys. Alhasil di sini aku mau langsung masak aja. Di sini untuk cara masaknya aku mau langsung kukus aja guys. Katanya ini tuh bisa bikin beras hitamnya jadi cepet matang. Dan tambahkan air aja yang lumayan banyak ya guys. Dan di sini langsung aku mau tutup aja. Dan ini aku masaknya sekitar 5 hari. Dan setelah 5 hari untuk beras hitamnya udah matang, di sini mau langsung aku pindahkan aja ke dalam wadah yang lebih besar karena mau langsung aku masak aja jadi satu menu yang disukain sama keluarga aku. Ternyata olah beras hitam tuh lumayan agak sulit ya, karena dia tuh tipikal yang susah mateng gitu. Tapi untungnya aku sabar banget sampai aku tungguin beras hitamnya benar-benar mateng. Untuk pengolahan selanjutnya, di sini beras hitamnya aku tambahkan gula pasir, santan, dan juga air. Jangan lupa untuk diaduk-aduk terus aja sampai beras hitamnya mengental kayak gini ya guys. Kalau udah mateng Kau nak buat nasi ke kau nak buat kek? kayak gini, di sini mau langsung aku pindahkan aja ke dalam baskom karena di sini mau aku dinginkan sebentar. Kalau udah mulai dingin, di sini aku udah siapkan juga beberapa keping biskuit yang nanti isiannya mau aku pakai beras hitam yang tadi. Asli deh guys, makanan ini tuh super enak banget, tapi aku lupa nama menu yang satu ini. Pokoknya untuk semua biskuitnya kalian isi aja pakai adonan ketan hitam yang tadi sampai biskuitnya benar-benar habis. Kalau udah, di sini langkah selanjutnya mau aku langsung goreng aja. Gorengnya di minyak yang benar-benar panas ya guys, biar nanti hasilnya nggak terlalu berminyak. Dan digorengnya juga nggak perlu lama-lama, cukup 1-2 menit aja sampai biskuitnya berubah warna menjadi golden brown. Kalau udah, tinggal kita angkat lalu tiriskan. Mama mertua aku suka banget sama olahan satu ini, jadi akhirnya aku coba bikin aja di rumah. Masaknya super simple banget, gak butuh banyak waktu dan tenaga, tapi hasilnya jadi super banyak banget dan rasanya juga enak. Luarnya crispy, dalamnya manis, gurih, dan legit juga. Ini tuh cocok banget jadi cemilan di sore hari. Guys, kalau manis tuh aku rasa tu bukan beras ah. Aku rasa tu coklat. Kalian wajib coba di rumah ya. Dikasih bungkus polang-polang, Pak suami bawain biota laut satu ini. Untuk membersihkannya kita harus mengambil dulu kepalanya, lalu ambil plastiknya, buang tintanya, dan ambil giginya. Kemudian aku juga kupas kulitnya, kemudian dicuci bersih dan disisihin dulu. Kemudian aku potong-potong tempe jadi kotak-kotak kecil, lalu aku bungkus pakai daun kelapa. Kemudian dimasukkan ke dalam dandang dan dikukus selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Kalau udah, kemudian dikeluarin aja, lalu tusukan-tusukan giginya ini diambil aja biar mereka bebas bergerak. Kalau udah, ditusukin lagi pakai tusukan gigi yang lebih panjang. Kalau udah kayak gini, kemudian taruh di cobek, lalu iris-iris menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Kemudian dihancurkan pelan-pelan sampai mereka gak berbentuk lagi. Kalau udah, tambahkan 1 butir endokmu,
Lalu tambahkan juga perbumbuan duniawi biar gak hambar seperti hidupmu. Lalu dicampur sampai merata kayak gini. Lalu masukkan ke dalam plastik yang berbentuk segitiga ini. Lalu ditali biar mereka gak berlarian. Pastikan harus benar-benar rapat pakai karet gelang. Kalau udah, kemudian ambil cuminya tadi lalu semprotin dengan tahu yang kita isikan ke plastik yang berbentuk segitiga tadi. Lalu kepalanya dimasukin di atasnya, lalu ditusuk aja pakai tusukan gigi sampai semuanya habis ya. Okey, kalau korang nak tahu, sepatutnya kita tu tak boleh makan kepala sotong, sepatutnya lah. Tapi kalau dia nak mati, mati seorang-seorang. Nah, kalau udah habis kayak gini, kemudian masukkan ke dalam air sejuk pegunungan yang udah dipanaskan sebelumnya. Lalu kasih minyak biar mereka gak saling berbentuk. Tambahkan juga saripati air laut biar gak terasa hambar. Kalau udah menggembung, diangkat aja dan ditirisin di wadah ya. Kemudian aku juga mau siapin perbumbuan duniawinya. Ada bawang ungu, bawang krem, cabai lipstik, dan cabai rawit. Lalu dioseng-oseng aja sampai mereka itu wangi. Tambahkan lengkuas geprek, serai geprek, daun yang berwarna hijau dan berbau harum. Lalu aku tambahkan juga penyedap, lada bubuk, gula pasir, dan juga tentunya air mata sapi biar rasanya makin gurih. Aku tambahkan juga santan instan. Lalu masukkan cumi gendutnya tadi. Lalu aku tambahkan juga percabean biar ada rasa pedes-pedesnya sepedes omongan tetangga kamu. Di tempatku ini namanya cumi bunting isi tahu. Pulang-pulang Pak suami bawain biota laut satu ini. Untuk membersihkannya kita harus mengambil dulu kepalanya, lalu ambil plastiknya, buang tintanya dan ambil giginya. Kemudian aku juga kupas kulitnya. Kemudian akhir bulan kayak gini tiba-tiba aja aku dapat kiriman cicitnya ayam kampung yang katanya ini tuh enak banget kalau diolah. Kebetulan di rumah lagi banyak minyak goreng, jadi semua cicitnya bakal aku goreng aja sampai kulitnya itu agak-agak kering tanpa menunggu lama biar hasil telur cicitnya beneran matang sempurna. Di sini bakal aku aduk-aduk kayak gitu, terus tinggal aku angkat dari minyaknya. Karena kalau kelamaan banget, aku takut telur-telurnya itu berubah jadi batu kerikil. Berhubung setelah digoreng suhunya nggak turun-turun, jadi akhirnya di sini aku inisiatif buat disiram aja dan aku rendam pakai air dingin. Bahkan air dingin aja nggak cukup, jadi aku inisiatif buat masukin ke dalam kulkas. Tapi ternyata aku kelupaan semalaman. Jadinya telur-telur kemarin yang aku panasin ini bener-bener kebekuan banget. Sampai akhirnya aku inisiatif gimana caranya supaya telur ini itu cepat mencair dengan cara disiram pakai air panas kayak gini. Ternyata cara ini tuh ampuh banget, bisa bikin telur itu balik lagi ke semula kayak sebelumnya. Tinggal kita pisahin aja satu sama lain sampai telurnya terkelupas. Kalau udah tinggal aku pindahin ke dalam tempat yang agak besar. Terus karena bentuknya itu aku udah nggak suka, jadi akhirnya di sini aku mau coba aja ancurin si telur-telur itu sampai menyatu semua bahannya. Kalau udah aku bakal pindahin ke dalam tempat yang lebih sempit. Keluarkan tisu ajaib, terus aku bakal aja jadi salah satu bahan masakan kesukaan aku. Jagung manis ini sebelumnya udah aku rebus, tinggal aku masukin ke dalam alat canggih yang katanya bisa bikin jagung terkelupas sendiri kayak gitu. Sampai akhirnya aku juga udah siapin satu lembar daun pisang yang bakal aku masukin jagungnya, kemudian aku gulung-gulung dan mau aku kukus. Tapi karena kukusannya nggak ada, jadi gulungan daun pisang ini bakal aku langsung masukin aja ke dalam panci. Dan aku kaget banget pas aku tumpahin, ternyata jagungnya berubah jadi potongan wortel yang aku siram pakai air susu kayak gini. Bahkan ini aku ngikutin cara mama aku masak, kalau matengin wortel itu pakai air susu supaya matangnya jauh lebih cepat. Setelah matang wortelnya, aku tinggal masukin aja bahan-bahan lain seperti jagung, telur yang udah kita halusin sebelumnya, terus tinggal kita pindahin aja ke dalam tempat yang berbeda. Tambahin deh bahan pelengkap supaya rasanya makin jos. Aku tambahin mayones, susu kental manis, dan juga lada bubuk. Tinggal kita aduk semua bahannya. Kalau semuanya udah tercampur rata, aku juga di sini siapin beberapa lembar kulit panggang
pangsit, tinggal kita taruh di atasnya dan kita gulung sampai benar-benar dipastikan tidak ada yang bocor. Lakukan berulang sampai semua adonannya habis. Terus kalau misalnya udah, aku juga udah siapin tepung basah kayak gini. Tinggal kita celumin aja ke dalam tepung basah dan aku bakal balurin lagi pakai tepung panir. Di sini untuk adonan kulit lumpia, sebelum dibalurin pakai tepung panir, aku bekuin dulu ke dalam freezer ya guys, biar bentuknya itu tetap stay ya. Terus tinggal kita masukin satu persatu dan kita goreng sampai warnanya itu golden brown. Jangan lupa dibalik-balik. Karena udah mateng, langsung aja aku angkat pakai saringan kayak gini dan aku tunggu sampai minyaknya surut. Terus tinggal kita sajikan aja dan jangan lupa kalian tambahin saus kesukaan kalian. Akhir bulan kayak walaupun cuma dari tahu, ternyata bisa bikin menu yang nikmat banget. Apalagi ini kesukaan suami banget, sampai nggak pernah bosen minta aku bikinin lagi dan lagi guys. Ditambah udah akhir bulan kayak gini, bikin ini tuh cocok banget. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita mulai masaknya. Oh iya, karena suami nggak terlalu suka tahu kuning, jadi di sini untuk tahu kuningnya aku mau ganti jadi tahu putih kayak gini guys. Caranya tinggal diserut aja kayak tadi. Udah gitu aku mau siapin 2 buah sumpit. Udah gitu tinggal kita kerat-kerat aja, dipotong jadi kotak-kotak kecil kayak gini, tapi jangan sampai putus. Nah hasilnya jadi cantik banget kayak gini guys. Udah gitu tinggal kita rendam aja tahunya di air transparan kayak gini. Udah gitu kita angkat. Karena tiba-tiba aja aku berubah pikiran, jadi tahu yang udah cantiknya tadi aku mau masukin ke dalam ulekan, ditumbuk aja, disatuin pakai bawang daun yang udah aku iris sebelumnya kayak gini. Nah bahan yang udah diulek tadi kita ambilin dulu guys. Karena barusan ibu dari besannya papa mertua habis ngasih aku hasil panennya guys. Jadi di sini aku mau langsung olah aja. Caranya tinggal kita goreng aja kayak gini di minyak panas, tapi batangnya aku nggak pakai ya guys. Jadi kita gunting dulu kayak gini. Tapi ternyata pas digoreng masih mentah kayak gini guys. Katanya ini belum terlalu matang. Jadi ya udah aku langsung masak nasi beneran aja, sisa dari gabah padi yang aku punya sebelumnya guys. Oke guys, sambil nunggu nasinya matang, di sini aku mau olah bahan yang lainnya. Nah, di sini aku punya paha ayam yang mau aku gunting bagian tengahnya kayak gini. Udah gitu tinggal kita belekin dagingnya kayak gini. Pokoknya jadi bentuk kipas kayak gitu ya guys. Udah gitu di sini aku mau lanjutin tumplekin beberapa potongan ayam yang aku punya dari kulkas. Untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu ungkep ya guys, 1 sendok aja. Udah gitu tinggal kita balurin ke semua potongan ayamnya. Udah gitu tambahin air seikhlasnya, tinggal kita ungkep aja deh ayamnya sampai matang. Terus di sini aku mau iris-iris 3 bonggol pakcoy, diiris kayak gini. Udah gitu aku mau ceplokin 1 butir telur anaknya ayam. Oh iya, itu sebelumnya aku udah tumis irisan bawang putih ya guys. Udah gitu tinggal kita orak-arik aja sama telurnya. Nah di sini lanjut aku mau tumis dulu bumbu merah. Kalau bumbunya udah matang dan harum, tinggal kita masukin aja deh potongan pakcoy dan juga aku masukin juga toge kayak gini guys. Jangan lupa kasih seasoning dan ini dia tumis pakcoy togenya udah jadi. Gak ketinggalan untuk tahu yang udah dibejek tadi. Lanjut tinggal kita tumis aja dengan bawang merah, bawang putih yang udah aku tumis juga sebelumnya. Tinggal kita masak aja sampai matang. Nah di sini ayam ungkepnya juga udah jadi guys. Tinggal kita lanjut digoreng aja di minyak panas, tapi jangan terlalu lama ya karena ini udah matang. Kalau udah tinggal kita angkat aja. Nah ini dia 3 menunya udah jadi. Selamat mencoba, ini bikinnya gampang banget. Walaupun cuma dari tahu, ternyata udah semalaman bikin menu ini, tapi ternyata besan mama mertuanya dari suami aku nggak suka sama makanan satu ini. Alhasil aku balikin cairin aja, biar nanti aku mau ganti bentuk dan bikin menu yang baru. Dan untuk jelinya ini aku mau potong bagi 4 dulu. Dan untuk di tengahnya aku mau tambahin 1 kuning telur yang nanti akan aku campurkan sama keseluruhan dari jelinya sampai benar-benar mencair. Kalau jelinya udah mencampur rata dengan kuning telur dan udah mencair sempurna, di sini mau aku cetak dulu aja pakai cetakan bintang. Tapi sebelum dimasukin, aku mau saring terlebih dahulu. Tinggal kita cetak aja keseluruhan jelinya, tapi ternyata ini nggak berbentuk jadi bintang guys. Alhasil cetakan bintangnya aku angkat lagi aja. Selang 19.754
432 detik. Di sini jelinya udah kembali mengeras guys. Jadi aku mau langsung potong-potong aja. Pas motongnya ini aku langsung di tempat cetakan jelinya biar nanti nggak terlalu banyak cucian guys. Dan di sini potongannya aku bikin kecil-kecil kayak gini. Kalau udah terpotong-potong semuanya, di sini mau langsung aku pindahkan aja ke dalam baskom berwarna hijau dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selain jelly di sini